Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Ada dua orang dari sinode di sini, Pak Ishak dan Pak Elsa. Bapak Ibu Tua dan Diaken, para orang tua saya dan kita semua yang hadir pada hari ini. Ini kesempatan yang pertama kali saya dengan Pak Ishak beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk sambutannya yang sangat penuh setia dan sukacita. Yang kedua, ini perjalanan yang cukup panjang ke ibu kota Jakarta. Jadi sudah hampir 6 hari, 7 hari dan bahkan mungkin lebih lagi beberapa hari ke depan akan ada di ibu kota. Karena ke Jakarta ini kan kalau satu urusan itu tanggung sekali, jadi mumpung ke sini, jadi harus ada beberapa aktivitas yang dilakukan supaya seimbang dengan waktu yang diluangkan dan materi yang dikorbankan sehingga bisa jalan beberapa urusan. Hal yang tidak kalah dilupakan sebenarnya bahwa situasi yang kita hadapi kadang-kadang tidak selalu mudah, termasuk kita bekerja, kita melayani, kita hidup, tantangannya pasti ada, hambatannya pasti banyak, dan juga masalahnya pasti complicated. Jadi dia paripurna sebenarnya. Tetapi kalau saya ingat perjalanan dengan kapal laut Perling dari Surabaya menuju Makassar, apakah ke Mutu, Ursini, Dobol Solo atau apa yang lain. Kalau sudah mau mendekat sandar di Makassar, biasanya ombaknya semakin keras, sehingga acap kali kapal itu bisa saja muter-muter sedikit, haluannya lagi, kecepatannya dikurangi, tapi itu akhirnya dia sampai juga di dermaga. Belum lagi khotbah hari ini, let us cross over to the other side. Bertolaklah ke seberang. Kira-kira itu. Dia ingin mengatakan kepada kita, tinggalkan zonamu yang aman, masuki dunia yang penuh dengan tantangan. This is reality. Your life. Ayo. Yang kedua, dia mau bilang kepada kita, mengikutku itu akan ada tantangannya, tapi itu juga akan sampai ke seberang. Bahkan yang sama sebenarnya ditulis oleh seorang pejabat di negeri ini, Duk in alto, dalam bahasa Latin, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Itu kisahnya juga sama. Ketika Petrus dan kawan-kawan mengabarkan jalannya tidak dapat apa-apa, dia salah satu seorang pejabat di Asabri sekarang, mungkin Pak Sosong kenal, Bapak Prancis, Wali Jadi Prancis. 2 periode jadi ketua komisi 5 di DPR RI.
Saya pernah bertemu dengan Pak Islam dan menyerahkan Alkitab ke saya. Dan dia tulis buku untuk in alto. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Betul, semakin bertolak ke tempat yang lebih dalam, maka dia mendapatkan ikan yang baik. Tapi satu kuncinya sebenarnya dalam refleksi, ketika kita mendengarkan suara Yesus dan melakukan apa yang dikatakan, pasti semuanya bisa dihadapi. Ada amin? Amin. Itu situasi kita. Dan saya punya keyakinan bahwa pergumulan ini akan berakhir, badai ini akan lalu, dan akan sampai pada dermaga seperti waktu yang Tuhan izinkan. Bayangin, saya kirim lagu kemarin ya, waktu Tuhan. Saya kirimkan lagu bayangin kemarin, waktu Tuhan. Dalam pergumulan 2-3 hari ada di sini, saya sempat mengirimkan video YouTube-nya waktu Tuhan. Jadi kita menunggu time is God. Yang berikut yang kita mau sampaikan, salah satu bentuk pelayanan sinode adalah pastoral pengembalaan yang attended, yang hadir di tengah-tengah jemaat-jemaat kita yang tersebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, dan pasti akan punya cerita untuk dapat kita sharekan juga, kita bagikan juga bagi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita saling meneguhkan dan menguatkan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita membutuhkan kerjasama, saling berbagi, dan bisa saling share, menceritakan pengalaman-pengalaman dan refleksi iman kita. Hal berikut yang patut kita syukuri bahwa tangan Tuhan terus bekerja merendah, menenun, membingkai gereja Protestan Indonesia ini. Dinamika dan tantangan itu selalu ada. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah tantangan itu, hubungan-hubungan kemitraan kita juga terus terbangun dengan baik. Baik dengan mitra kita yang ada di Jerman lewat Evangelical Mission in Solidarity. Ada kesempatan sebenarnya bagi pendeta untuk sekolah S1, S2 sampai S3 filosofi atau polisofi di Hamburg University di Jerman. Tapi kadang-kadang kendalanya ada di faktor Makassar. Dibuka peluang sebenarnya untuk 3 sampai 5 tahun attended di Hamburg University Jerman untuk belajar. Kita lagi buka ya, Pak Isa membidangi siapa yang bisa ke sana mendaftar. Yang kedua, Jerman juga membuka volunteer relawan sebenarnya untuk hadir di Jerman kurang lebih 1 tahun. Pemuda-pemuda kita, anak-anak kita di warga kecil yang punya keinginan bisa nanti membuka aksesnya lewat website Kepil atau mencari informasi ke sini. Dalam 1-2 hari ini informasi masuk. Untuk apa di sana yang namanya jadi relawan akan banyak berbagi pengalaman selama ada di sana. Di gereja-gereja yang ada di Jerman yang bermitra. Jadi banyak peluang sebenarnya. Terus yang kedua, mitra kita dari Belanda, ECP,
dia berjalan sampai hari ini dengan baik. Dan kita berharap ini bisa terus berkembang di masa-masa yang akan datang dalam perjalanan. Dan kalau Tuhan berkenan sidang sinode tahun 2024 akan dilaksanakan di Kecamatan Pasesang Tempe Utara, di Gepil Jemaat Maindo Bala Klasis Maindo Kana Raja. Perjalanan kita tempuh sekarang dari Palopo ke tempat itu bisa ditempuh dengan 1 jam perjalanan kurang lebih, karena informasi terakhir pengaspalan jalan itu sudah lewati lengker-lengker, jadi sudah lama lagi bagus ke Bantul. Jadi bisa masuknya lewat Palopo, bisa masuknya lewat Toraja. Jadi dukungan kita, doa kita, bisa kita pulang kampung. Jadi kalau ada rindu rumah, saya kira ini tepat. Bukan rindu rumah tempat tinggal kita saja di Jakarta, tapi rindu rumah leluhur kita yang ada di pegunungan bumi Serikali Tanah Luhur. Dan ini kesempatan. Semoga tidak lama lagi jadi sebuah jemaat, supaya bisa menghadiri secara langsung sebagai urusan jemaat. Prosesnya sudah dijelaskan dalam pembinaan yang berlangsung. Terima kasih doanya, kami terus harapkan kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan terima kasih untuk bersama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.